Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman paralel. Pada modul kali ini kita akan mempelajari Introduction to Parallel Programming. Beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu High Performance Computing. Yang kedua, kita akan mempelajari aplikasi High Performance Computing yang ada di sekitar kita. Lalu berikutnya kita akan mempelajari HPC arsitektur, baik itu di cluster computing atau di GPU computing. Lalu berikutnya kita akan coba untuk mempelajari challenge yang bisa kita kembangkan di dalam high performance computing. Oke, kita coba dari yang pertama terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat, ya, dari definisinya high performance computing merupakan salah satu cara agar kita bisa mengagregasi atau menggabungkan kemampuan dari beberapa prosesor untuk bisa menyelesaikan satu kompleks problem. Di sini dibilang ya bahwa yang diselesaikan adalah sebuah kompleks problem. Di sini kompleks problem bukan terlalu besar ya atau bukan sesuatu yang besar, tapi lebih kepada kesulitan dalam menyelesaikannya. Ya. Perlu dibedakan antara data yang besar dengan kompleks atau problem yang besar. Karena kompleks problem itu seperti matrix multiplication atau beberapa operasi aritmatik di dalamnya. Nah, inilah beberapa aplikasi-aplikasi yang diselesaikan dalam bentuk high performance computing. Seperti kita tahu bahwa kita bisa mengutilisasi graphic processor unit untuk melakukan prediksi terhadap image dari CT scan ataupun X-ray, di mana hasil prediksi tersebut membantu para dokter untuk mendeteksi suatu penyakit. Lalu berikutnya kita lihat di sini bahwa Artificial Intelligence dibantu dengan High Performance Computing membantu kita untuk melakukan translasi atau speech recognition. Selanjutnya, High Performance Computing dengan Graphic Processor Unit kita juga bisa dibantu untuk mendeteksi wajah menggunakan face analysis atau face detection. Lalu Object Detection juga bisa kita lakukan di sini menggunakan Graphic Processor Unit juga, salah satu termasuk arsitektur HPC. Dan juga kita lihat di sini Autonomous Car, di mana Autonomous Car ini menggunakan sistem tertanam atau embedded system yang harus bekerja secara cepat dalam waktu yang real time. Nah, selain itu, High Performance Computing juga digunakan untuk menemukan satu obat menggunakan drug discovery in silico. Artinya, proses simulasi dilakukan menggunakan komputer. Nah, kalau kita lihat ini salah satu aplikasinya ya, di mana para ilmuwan berkumpul ya bersama-sama untuk bisa menyelesaikan persoalan. Di sini bagaimana kita menemukan obat ya, menemukan obat untuk COVID-19. Di sini ada 43 konsorsium yang terdiri dari 165.000 nodes komputer. Ada 87 active projects ya, dengan 50.000 GPU yang bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Memang untuk menemukan obat ketika menggunakan graphic processor unit atau menggunakan HPC itu bukan langsung jadi obat ya, tapi harus ada proses terlebih dahulu. Tapi ini merupakan langkah awal sebelum dites ke dalam individu biologis. Oke. Kalau kita lihat di sini juga dari sebuah hyperthermia application, kita lihat dari MRI coil ini, biasanya simulasi kalau kita menggunakan CPU itu sekitar 5-6 hari estimasinya. Namun dengan graphic processor unit, kita bisa menyelesaikan simulasi tersebut dalam waktu 6 jam. Ya. Merupakan satu breakthrough ya, di mana bisa memiliki kecepatan yang berkali-kali lipat
ketika kita mengutilisasi high performance computing di sini. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih filosofi dari sebuah proses paralel, ya. Kalau kita lihat proses paralel terdiri dari ada banyak nodes atau ada banyak komputer, di mana di sini dicontohkan dengan kita ada Romawi yang membangun tembok ya secara bersama-sama menggunakan banyak orang. Ya, tapi di sini kita harus bisa memberikan strategi yang tepat agar bangunan tersebut bisa dapat selesai dalam waktu yang cepat ya. Artinya batu batanya disuplai oleh masing-masing truk. Bagaimana jika batu batanya hanya disuplai oleh satu truk saja? Otomatis ada waktu tunggu juga. Nah, oleh karena itu proses paralel agar tidak menambah bottleneck yang akan menambah simulation time, maka perlu strategi agar proses paralel tersebut dapat menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu yang cepat. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah arsitektur dari cluster. Ya, kalau kita lihat di sini ada aplikasi dan terdiri dari beberapa worker atau workstation yang terhubung satu sama lain. Worker ini saling terhubung satu sama lain agar bisa berkomunikasi dan mempassing datanya, sehingga pertukaran data untuk bisa dikerjakan bisa langsung dilaksanakan oleh masing-masing worker. Oleh karena itu, dukungan dari network switch yang sangat cepat dibutuhkan agar komunikasi antar satu komputer dengan komputer yang lain dapat diselesaikan dengan cepat. Kalau kita lihat di sini ada namanya Top 500 Project. Anda nanti bisa lihat di website Top 500 di mana beberapa negara memiliki fasilitas high performance computingnya. Ada beberapa negara-negara yang sudah menjadikan high performance computing sebagai badan umum negara, di mana memang berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, seperti misalnya mendeteksi adanya typhoon, ya, di mana nanti simulasi bagaimana typhoon tersebut bisa berdampak itu disimulasikan menggunakan high performance computing. Jadi beberapa negara-negara sudah bersiap atau memang sudah memiliki fasilitas-fasilitas high performance computing tersebut. Kalau kita lihat di sini ada Jerman, ada Swiss, dan ada US, dan ada China. Ya. Kita lihat mereka memiliki sumber daya HPC yang cukup hebat, ya, dengan kemampuan petaflops yang cukup tinggi. Nah, berikutnya arsitektur lainnya adalah arsitektur graphic processor unit. Di sini dikatakan, mengapa graphic processor unit cukup cepat? Ya, karena kita tahu di sini bahwa graphic processor unit itu memiliki beberapa core atau memiliki ribuan core, di mana core-core tersebut akan bersimultan atau secara simultaneous akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya kernel, ada namanya grid, ada namanya block, ya. Jadi kalau kita lihat di sini masing-masing suatu device dari GPU itu memiliki yang namanya grid, ya. Kalau kita lihat grid ini terdiri dari beberapa blok. Nah, blok-blok yang di dalam grid ini memiliki banyak thread di dalamnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat arsitektur mesin seperti ini sangat cocok ketika kita memiliki problem matrix. Ya, seperti kita tahu kan matrix multiplication itu bisa secara independen dikalkulasi. Permasalahan antara baris dan kolom bisa secara independen dilakukan kalkulasi. Dan kalau kita lihat di sini dari satu blok itu terdiri dari banyak thread. Ya. Kalau kita lihat juga di bagian gridnya ini, ya, dia ada namanya shared memory di tiap blok. Kalau kita bisa mengutilisasi shared memory di dalam tiap blok, maka kita akan memperoleh kecepatan yang sangat cepat. Tapi memang kita membutuhkan resource atau kita membutuhkan latihan agar kita bisa mengutilisasi shared memory secara tepat. Biasanya yang akan kita pakai di dalam GPU adalah global memory. Ya. Karena
Prinsipnya adalah GPU bisa dapat bekerja jika ada passing data antara dari RAM komputer kita. Mudah-mudahan rekan-rekan sudah tahu RAM itu apa. RAM adalah Random Access Memory. Jadi pertukaran data antara RAM yang ada di dalam komputer kita dengan memori yang ada di GPU itu selalu dilakukan. Oke, kalau kita lihat di sini dari gambaran ini, arsitektur GPU itu berevolusi, ya. Di sini Nvidia berperan sebagai pemain utama karena AMD Radeon itu mungkin masih sudah ada open source, yaitu OpenCL yang bisa mengutilisasi Radeon, tapi di sini CUDA merupakan salah satu platform yang banyak diutilisasi untuk kebutuhan artificial intelligence. Nah, di sini dilihat beberapa evolusi yang terjadi. Andaikan bahwa warna ungu dan warna hijau tersebut adalah matriks, ya. Perkalian matriks itu dilakukan antara yang hijau dan yang ungu, sehingga hasilnya ditaruh di kubikel warna abu-abu di tengah. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Tensor Core yang ada di dalam Nvidia terdapat Application Specific Integrated Circuit atau biasa dinamakan ASIC. Nah, ASIC ini biasanya yang digunakan untuk Turing Tensor Core itu adalah Systolic Processor Array. Kalau kita lihat di sini dari gambar yang ada, ya, perkalian itu dilakukan. Kalau kita lihat yang Pascal ini adalah GPU jenis lama, sedangkan yang Turing Tensor ini adalah GPU jenis baru. Dalam satu kali melakukan perkalian matriks, ya, di Turing Tensor Core akan memiliki throughput yang lebih banyak atau berkali-kali lipat kecepatannya dibandingkan dengan yang Pascal. Ya, jadi Turing Tensor inilah yang diimplementasikan oleh Nvidia di dalam graphic card yang versi-versi terbaru, sehingga kita bisa mendapatkan perkalian matriks dalam waktu yang cukup cepat. Kita bisa lihat bandingannya antara yang satu layer, dia baru dapat satu layer, sedangkan yang lain udah ada yang 8 layer, ada juga yang 16 layer, atau ada yang sampai 32 layer. Dia sudah mendapatkan hasil perkalian matriks tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih challenge yang ada di dalam high performance computing. Ya, kalau kita lihat high performance computing itu menggabungkan beberapa komputer menjadi satu atau menyelesaikan satu kompleks problem. Problem utamanya adalah komunikasi. Ya, kenapa? Karena semakin banyak komunikasi, maka delay-nya juga akan semakin banyak. Seperti kita memiliki, misalnya kita melaksanakan satu pekerjaan menulis esai. Kita bagi ke teman-teman kita. Kalau pekerjaan esainya itu hanya 2 halaman atau 3 halaman, kita mengutilisasi teman-teman kita sebanyak 100 teman, otomatis akan jauh lebih lama komunikasinya dibandingkan dengan mengerjakannya. Begitu juga halnya sama di high performance computing cluster base atau bahkan di GPU base. Karena bagaimana suatu prosesor bisa berkomunikasi satu sama lain dalam waktu yang sangat singkat dengan ribuan core, ya, di sini berarti harus difasilitasi komunikasi yang cukup cepat. Jadi utamanya adalah challenge yang paling utama di dalam high performance computing adalah komunikasi. Itu di dalam cluster. Jika kalau kita mau lihat di dalam GPU juga sama. GPU ini dioptimasi agar komunikasi antara satu GPU dengan GPU yang lain itu bisa memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Makanya dia tidak menggunakan standar PCI Express. Yang dia gunakan di sini adalah NVLink. Ya. Jadi kalau kita lihat memang gambarannya adalah challenge yang paling utama yang menghambat, ya, atau biasa tantangan paling utama di sini adalah komunikasi. Ya, dia menggunakan yang namanya NVSwitch antara prosesor yang satu dengan prosesor yang lain di dalam GPU itu dikomunikasikan menggunakan NVSwitch. Bahkan networkingnya dia menggunakan InfiniBand yang mungkin bisa ratusan gigabit per second untuk mengkomunikasikan atau mengambil data dari misalnya SSD storage ke dalam komputer ini. Ya, jadi optimasi dilakukan oleh berbagai vendor komputer agar bisa memaksimalkan kinerja dari graphic processor unit.
Oke, jadi gambaran dari introduction terhadap parallel programming adalah di sini kita harus tahu bagaimana cara mengoptimasi agar suatu program di dalam suatu problem yang kompleks bisa diselesaikan dengan baik. Atau di sini bisa kita ketahui bahwa arsitektur atau komunikasi itu menjadi hal yang cukup penting ya agar kita bisa mengutilisasi high performance computing. Oke, mungkin untuk pembahasan modul ini sampai di sini dulu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di modul selanjutnya.